Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku aswaja ini. Berdasarkan buku aswaja ini, pada bab kelima yaitu membahas tentang aliran Khawarij dan Syiah. Pada bab ini saya akan menjawab latihan soal yaitu nomor 1 pada halaman 99, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Nah, doktrin-doktrin Syiah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah doktrin imamah. Doktrin imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Saba. Keterangan ini bahwa kita jumpai di dalam kitab-kitab Syiah. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan aswaja. Menurut Muhammad Husain, salah satu sumber Syiah kontemporer, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuah. Sebagaimana Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hambanya untuk memperoleh nubuah dan risalah dan menguatkan dengan mukjizatnya, yang mana hal tersebut seperti nas dari Allah. Begitu pula Allah memilih beberapa orang dari sekalian banyak hambanya untuk memperoleh imamah, dan Allah perintahkan Nabi untuk menjelaskan dengan gamblingan tentang diangkatnya imam setelahnya. Yang kedua yaitu doktrin Mahadisme atau pimpinan dari Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahadisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Yang ketiga yaitu doktrin al-imam atau yang dimaksud dengan kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka adalah maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu dari ayat ini, mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama, sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuah. Nah, doktrin yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah doktrin taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqaya, yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidahnya. Maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi atau rukhsah,
akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Yang pertama yaitu adalah orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran kita harus menjamikan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya, apalagi dalil-dalil yang secara dohir terlihat bertentangan. Yang kedua yaitu Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dalam kepemimpinan yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pimpinan yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Yang ketiga yaitu tentang jabatan al-imam al-udama tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu. Karena itu menurut mereka khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dan kalangan Arab. Bahkan menurut mereka khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy, agar mudah dipercepat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma al-ulama tentang imamah al-udama yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma ini adalah Al-Mawardi, Al-Iji, Ibnu Al-Qudum, Al-Ghazali, dan beberapa ulama lainnya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah